Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, frater, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua yang merayakan Ekaristi Kudus di gereja maupun semua yang merayakannya secara live streaming di rumah. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Masih semangat? Kurang semangat hari ini. Hari ini bersama semua umat Katolik kita merayakan hari Minggu Misi Sedunia yang ke-96 dengan tema Kamu Menjadi Saksiku. Kamu menjadi saksiku. Tema ini memberikan tugas yang sangat luar biasa kepada masing-masing kita, orang Katolik, orang-orang terbaptis. Karena ketika kita dibaptis, kita mengambil bagian dalam 3 tugas Yesus, menjadi imam, nabi, dan raja. Tugas seorang imam menguduskan, tugas seorang nabi itu mewartakan, dan tugas seorang raja itu menggembalakan. Maka kamu menjadi saksiku itu tugas yang luar biasa yang Yesus berikan kepada masing-masing kita. Menjadi saksi Yesus di tengah kehidupan dunia dewasa ini berarti kita diberikan tugas oleh Yesus lewat kehadiran kita kapan dan di mana saja kita berada, menghadirkan Yesus sendiri. Sehingga ketika orang bertemu dengan kita, orang berbicara dengan kita, berdialog dengan kita, orang melakukan kerjasama dengan kita, di situ mereka menemukan kehadiran sosok Yesus itu sendiri. Maka pikiran, perkataan, perbuatan kita, tingkah laku, tutur kata kita, dan cara kita berkomunikasi atau berdialog harus menyerupai cara Yesus atau
kehidupan Yesus itu sendiri. Maka menjadi misi adalah tugas semua orang terbaptis, orang-orang Katolik. Dan misi dalam konteks kita Putra Sirak dalam bacaan pertama tadi, berarti kita semua mewartakan, menghadirkan Allah yang mencintai semua orang tanpa membeda-bedakan. Menghadirkan kasih Allah yang merangkul semua orang dari berbagai suku dan bahasa. Itu yang ditegaskan oleh kita Putra Sirak dalam bacaan pertama tadi. Sementara Yesus dalam kisah Injil tadi mengingatkan kepada kita, menjadi misionaris di zaman sekarang berarti kita bertugas. Dan sebelum kita bertugas, kita menjadi misionaris. Yesus mengingatkan kepada kita, terlebih dahulu masing-masing kita menyadari bahwa kita makhluk yang rapuh dan lemah, yang selalu membutuhkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi, misi berarti kita diberikan tugas untuk mewartakan Injil sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan kepada masing-masing kita. Dengan demikian, menjadi misi berarti kita mampu untuk menumbuhkan iman, harapan dan cinta kita sendiri dan sesama yang kita jumpai, terutama anggota komunitas, anggota keluarga, dan sesama di tengah lingkungan dan masyarakat di mana kita tinggal dan berada. Maka tujuan misi itu sesuai dengan Yesus tegaskan kepada kita semua di akhir bacaan Injil hari Minggu kemarin. Bapak Ibu masih ingat bagian akhir bacaan Injil hari Minggu yang lalu? Cari buka buku dulu. Ketika Putra Manusia datang, apakah ia menemukan iman di bumi ini? Ketika Yesus datang, apakah ia menemukan iman di bumi ini? Maka bermisi berarti kita bertugas untuk menaburkan iman, harapan dan cinta di dalam kehidupan dunia dewasa ini, sehingga semakin banyak orang mengenal Yesus. Dengan demikian iman, harapan dan cintanya perlahan tumbuh dan mengakar di dalam kehidupan kita dan menghasilkan buah berlimpah. Semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini kita dimampukan untuk menjadi saksi Allah di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dengan demikian Yesus semakin dikenal, dikagumi dan diimani banyak orang. Semoga.